Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 326. Yan Rui awalnya ragu-ragu, namun pada akhirnya dia setuju demi harta kecil, jangan biarkan Ting Qiao tahu, atau dia akan marah lagi. Kurasa dia telah menjadi korban mantra wanita itu. Tunggu sampai kita memilih kandidatnya. Kita akan segera mengizinkannya pergi kencan buta. Aku tidak percaya bahwa dengan begitu banyak gadis cemerlang di luar sana, tidak ada yang dapat menandinginya. Setelah keluar dari perusahaan, Ningxi langsung pulang ke apartemennya. Saat sedang berbaring di tempat tidur sambil membaca berita hiburan, dia mendapat telepon tak dikenal. Dia mengangkatnya dengan curiga, "Halo." Suara laki-laki yang tegang terdengar dari ujung telepon yang lain, "Halo, apa kabar? Apakah ini Nona Ningxi?" "Ya, dan kau siapa?" tanya Ningxi. "Saya kepala pelayan Tuan Lu, Xing Wu. Hari ini, Tuan dan Nyonya sedang pergi mengurus tugas, Tuan muda sendirian di rumah. Saya ingin tahu apakah Nona Ningxi punya waktu untuk datang." Ningxi segera duduk dan menjawab, "Ya, aku senggang. Aku akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, Ningxi segera mengacak-acak lemarinya dan hampir membuang semua pakaiannya, tidak tahu harus memakai yang mana. Cara dia bertindak bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada pergi menemui pacar. Sayangnya, ia tetap memilih gaya busana yang ia dan Little Treasure sukai. Gaya busana yang modis dengan sentuhan vintage yang pas. Meskipun perancangnya bukan orang terkenal, Ningxi tetap menjadi penggemar setianya. Ia biasanya mengenakan pakaian seperti itu, bukan pakaian mewah yang mahal, kecuali untuk acara-acara tertentu. Apapun mereknya, ia mengenakan apa yang ia suka. Ketika dia sampai di kediaman lama, seorang kepala pelayan berusia sekitar 30 tahun menuntunnya ke kediaman utama. Tepat saat Ningxi melangkah masuk, sebuah tornado kecil langsung menerjangnya dan langsung memeluknya dengan lembut. "Sayang." Ningxi segera membungkuk untuk memeluk roti kecil itu. Dia ingin menciumnya seperti biasa, tetapi karena ada orang lain di sekitarnya, dia menahan diri. Ketika dia tidak menerima ciuman Bibi Xiaoxi, roti kecil itu langsung menunduk, kecewa. Bibi Xiaoxi tidak menciumnya kali ini. Apakah karena dia tidak melakukannya dengan baik? Apakah karena dia tidak menyukainya lagi? Apakah karena ada anak-anak lain yang lebih disukainya sekarang? "Nona Ningxi, saya akan pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu, silakan membunyikan bel untuk saya." Ningxi mengangguk, "Baiklah, terima kasih, Butler Xing." Xing Wu membungkuk hormat, lalu pergi. Setelah Xing Wu pergi, Ningxi segera menyadari ketidaksenangan si kecil. Dia tertawa dan mengusap hidung si kecil, lalu mencium kedua pipinya, "Sayangku harta karun kecil, Bibi sangat merindukanmu." Sanggul kecil itu langsung berseri-seri, bibirnya mengerucut dan wajahnya agak kemerahan. Seolah-olah ada bunga yang mekar dari wajahnya. "Bibi Xiaoxi masih menyukaiku." Roti kecil itu berpikir sejenak, lalu mulai dengan serius menyusun balasan yang sangat lengkap untuk Ningxi. Harta kecil juga merindukan Bibi Xiaoxi. Ningxi tersentuh, lalu dia melihat harta karun kecil dengan cepat menambahkan kalimat lain, "Ayah juga." Ningxi sama sekali tidak menyangka Little Treasure akan menulis seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan merasakan pipinya memanas. Little Treasure sebenarnya menulisnya sendiri. Ada yang aneh terjadi. Sebelumnya, harta karun kecil tidak pernah menyebut orang lain saat berbicara kepadanya. Anak baik. Meskipun Ningxi sedikit curiga, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menyentuh kepala roti kecil itu dan menuntunnya untuk duduk di sofa. Pada saat yang sama, di ruang pengawasan halaman, Lu Chongshan dan Yan Rui menyaksikan rekaman pengawasan dengan fokus penuh.